Pemirsa, setelah berhasil melewati badai pandemi COVID-19, Indonesia kini mempersiapkan diri untuk memasuki transisi endemi. Berkat kolaborasi, sinergi, dan gotong royong, seluruh komponen bangsa Indonesia telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi terus berlangsung dengan lebih cepat. Pemerintah mengapresiasi seluruh komponen bangsa yang telah berjuang dan bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19. Apresiasi diberikan pemerintah dalam acara penghargaan penanganan COVID-19 yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Perjuangan dan kerja keras ini menghantarkan Indonesia kini bersiap untuk masuk transisi endemi pasca pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada Desember 2022. Penghargaan kepada semua institusi, juga kepada lembaga-lembaga yang dalam 3 tahun kemarin ikut bersama-sama dengan kita bekerja keras dalam penanganan COVID. Saat ini Indonesia masuk persiapan transisi menuju endemi dan penurunan kasus telah terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan hasil sero survei Kementerian Kesehatan cakupan level imunitas penduduk meningkat pada level yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki imunitas SARS-CoV-2 mendekati 99%, Bapak Presiden. Di tengah resiko perlambatan global, Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi tetap positif yang didukung dengan mobilitas penduduk yang terus meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendorong pengembangan bakat anak-anak muda Papua, Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Jokowi berharap lahirnya PYCH akan memberikan kesempatan anak muda Papua yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan Papua. Presiden Joko Widodo membuktikan perhatiannya dengan meresmikan sarana pengembangan generasi muda Gedung Papua Youth Creative Hub atau PYCH di Jayapura, Papua yang pertama di Indonesia. Gedung ini diresmikan Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, PLH Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, dan perwakilan PYCH Simon Tabuni yang juga tokoh pemuda Papua. Kesempatan anak-anak muda kita yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi, keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion, di bidang industri kreatif, di bidang peternakan, di bidang perikanan, semuanya memiliki kesempatan. Karena saya melihat peluang, opportunity, kesempatan di tanah Papua masih sangat besar sekali. Visi dan misi agar anak-anak muda Papua menjadi motor penggerak di berbagai sektor kehidupan Papua melalui kemitraan secara nasional maupun internasional. Oleh karenanya, kami semua optimis ke depan akan lahir anak-anak muda Papua dengan prestasi dan reputasi mendunia yang berasal dari Papua Youth Creative Hub ini. Rencananya, gedung sarana pengembangan generasi muda sejenis juga akan dibangun di Papua Barat, NTT, Aceh, dan Maluku dengan dukungan kementerian lembaga. Sebelum peresmian, Jokowi sempat mengunjungi berbagai sarana di PYCH mulai dari industri kreatif, kriya UMKM melalui PYCH Store dan juga sempat berbincang melalui video konferensi dengan anak-anak muda PYCH di sejumlah wilayah di Papua hingga Papua Barat. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada Rabu 22 Maret besok. 123 titik disiapkan untuk memantau hilal. Pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk memantapkan penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dari tahun ke tahun, sidang isbat sendiri akan diselenggarakan setiap tanggal 29 Sya'ban, di mana tahun ini jatuh pada Rabu tanggal 22 Maret 2023. Penetapan sidang isbat digelar secara hybrid atau gabungan daring dan luring. Sidang akan dilaksanakan secara 3 tahap. Pertama adalah seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Lalu tahapan kedua pelaksanaan sidang isbat.
dan terakhir konferensi pers pengumuman penetapan awal Ramadan. Selain data hisab, sidang isbat juga merujuk pada hasil Rukyatul Hilal yang dilaksanakan di 123 lokasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara itu BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore besok. 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan guna melakukan pemantauan hilal penentu awal Ramadan 1444 Hijriah. Pada masyarakat mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya. Walaupun pemerintah belum menetapkan 1 Ramadan, Sekretaris PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu sudah mengumumkan dan menetapkan di akun media sosial resmi miliknya bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat menggelar pawai. Para murid antusias karena pawai menjelang bulan puasa terhenti 2 tahun akibat pandemi. Beberapa sekolah dasar dan TK di Bekasi, Jawa Barat menggelar pawai menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Di antaranya murid-murid dan guru SDIT Al-Ikhlas yang menggelar pawai keliling pada Selasa pagi. Murid-murid membawa berbagai poster dengan tema menyambut Ramadan dan berkeliling wilayah sekitar sekolah. Pawai ini menjadi tradisi sekolah, namun selama pandemi harus terhenti dan baru tahun ini digelar kembali. Dan alhamdulillah setelah pandemi kita sekarang sudah melewati semuanya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tahun 2023 kita bisa mengadakan pawai bersama setelah 2 tahun tidak mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini menjadi sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Para murid juga antusias merayakan kedatangan bulan puasa. Apalagi selama pandemi mereka tak bisa menjalani tarawih berjamaah di masjid. Enggak, puasanya lancar. Puasanya kok enggak bolong. Dapat THR banyak. Pawai tadi gimana rasanya? Seru. Gimana serunya gimana? Ngadilan enggak jalan-jalan. Pawai menyambut Ramadan juga digelar SD Darussalam di kawasan Cikunir, Bekasi. Selain membawa poster, murid-murid juga membagikan permen kepada warga yang berada dalam lintasan pawai. Sementara hari pertama puasa akan diputuskan pemerintah pada Rabu 22 Maret 2023. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat dan mengundang perwakilan Ormas hingga MUI untuk menentukan awal puasa bagi warga Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Buleleng, Bali menggelar upacara Tawur Labuh Gentuh. Upacara itu digelar untuk membersihkan alam semesta beserta isinya. Upacara Tawur Labuh Gentuh ini digelar di Catus Pata Singaraja, Buleleng, Bali, atau tepatnya di persimpangan Jalan Utama Kota Singaraja. Upacara Tawur Labuh Gentuh ini digelar setiap sehari menjelang Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Makna dari upacara ini untuk membersihkan alam semesta beserta isinya dan kembali dalam keadaan bersih. Upacara kali ini dipimpin oleh 5 orang sulinggi yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Pada hari Rabu besok, umat Hindu akan melaksanakan catur brata penyepian, yakni amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Di tahun ini keadaan semakin damai karena kita juga sudah melakukan taruhan Rajulu agar betul-betul kita ada toleransi terhadap segala hukum adat agama yang ada di NKRI ini.
Kalian Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna mengatakan momen Hari Raya Nyepi tahun ini juga bertepatan dengan awal puasa bagi umat muslim. Karena itu perlunya dijaga kerukunan antar umat beragama dan toleransi dijalankan. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi penolakan terhadap timnas Israel U20 untuk berlaga di ajang Piala Dunia U20 2023 kembali bergulir. Setelah sejumlah ormas Islam, kini giliran Gubernur Bali, Wayan Koster yang menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali pada Piala Dunia U20. Gubernur Bali, Wayan Koster mengirim surat ke Menpora menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali pada Piala Dunia U20 nanti. Surat itu menjelaskan alasan Bali menolak menjadi lokasi pertandingan timnas Israel. Wayan Koster menjelaskan penolakan itu dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Sebelumnya sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan timnas Israel U20 di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Massa mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi apabila pemerintah bersikukuh mendatangkan timnas Israel ke Indonesia. Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan semua ormas Islam menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Penolakan itu salah satunya didasari atas konstitusi dan solidaritas kepada rakyat Palestina. Menanggapi penolakan itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel saat bertanding di Indonesia. Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur. Politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti diumumkan. Sebelumnya, baik Menpora maupun Ketua Umum PSSI menyatakan perihal keamanan tim peserta Piala Dunia U20 2023 menjadi domain Menko Polhukam. Tim Liputan iNews melaporkan.